Hari Senin Paskah yang ketiga, pekan Paskah yang ketiga, tanggal 5 Mei 2025. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Wujud misa untuk hari ulang tahun perkawinan Bapak Jono Lukman, dan juga mohon kesembuhan Yohanes Sony Wijanarko, pemulihan pasca operasi. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Ritosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Hosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boy Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk para saudara Santo Agustinus dari Karahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stephanie Michelle, Stephanie Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, mohon kelancaran urusan penjualan rumah dan tokonya, semoga cepat laku terjual dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alision dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Eloisiatani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mawangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camedi, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus, mohon kesehatan, kesembuhan dari Rosalina Embuk, untuk kesehatan kesejahteraan Dea dan juga Kevin yang mulai hari ini mengikuti ujian akhir SMP, ujian nasional, semoga dengan nilai yang baik. Dan juga untuk Putri Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, Brigita, John Kennedy. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Kevin dan keluarga dari Ibu Tres di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S, Aloysius dan adiknya Yohanes yang sedang menjalani kemoterapi, dan juga mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Penipas Aristo, dan juga mohon kesehatan kesembuhan dari Evan Christian Erlin Endu di Jakarta. Dari Asia Samson, mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim. Dan juga untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Yun Mei di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acian Aman Syujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan untuk anak dan cucu dan menantunya. Untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok Afilipita, mohon kesehatan Jepken Dium, Jepken Dilim di Eropas. Dari Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus, mohon kesehatan, felicitas dan kesejahteraan Minarni dan kesejahteraan felicitas. Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan. Dan juga untuk keluarga Anti Sylvia Kuching Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju. Kita juga berdoa untuk keluarga Bapak Robert Madeng, Ibu Roswinta Sakti dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Benedictus Febrian dan keluarga, untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Singkawang,
untuk Ibu Budi Wijaya, Rinsi Wijaya, Inike Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, dan juga untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia dari sakit kanker paru dipulihkan kesehatan. Untuk Bapak Marono dan keluarga di Sanggau, kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi pada sore hari ini. Telah bangkit gembala yang baik, ia menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Karena para pemimpin rakyat tak mampu mengungguli diakon Stefanus yang berbicara fasih dan bijak, maka Stefanus mendapat dakwaan palsu dan ditangkap. Siapapun yang tampil di kebenaran dan memberi kesaksian tentang Yesus dan perutusannya harus mengikuti jejak Sang Guru, memanggul salib. Namun kita tahu bahwa Tuhan setia dan bahwa siapapun yang makan rezeki kehidupan takkan binasa. Marilah kita mempersiapkan diri sejenak. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, berkat Yesus Kristus kami tahu siapa yang Engkau bagi kami, siapa Engkau bagi kami. Kami mohon semoga kami dapat percaya akan semua sabda-Mu dan bimbinglah kami melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami seturut teladan Dia yang selalu taat dan setia menunaikan tugasnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang-orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut Libertini. Anggota jemaat ini orang-orang dari Kirene dan Alexandria. Mereka datang bersama beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Mereka itu berbantah dengan Stefanus, tetapi tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan cara demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, para tua-tua dan ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan kata-kata yang menghina tempat kudus kami dan hukum Taurat. Kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat warisan Musa kepada kami. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang hidup menurut sabda Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan daku,
Hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu, yang peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku dan kehendak-Mu menjadi penasehatku. Berbahagialah orang yang hidup menurut sabda Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu terhadapku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut sabda Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan kurniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut sabda Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mengadakan roti keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat pula bahwa Yesus tidak ikut naik perahu itu bersama para murid, dan bahwa para murid saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tiada di situ dan para murid pun tidak, maka mereka naik perahu berangkat ke Kafarnaum mencari Yesus. Ketika mereka menemukan Dia di seberang danau, berkatalah mereka kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena makan roti dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan Bapa, Allah dengan meterainya." Maka kata mereka, "Apa yang harus kami lakukan untuk mengerjakan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Setelah menggandakan roti, Yesus menghindarkan diri dari orang banyak, sebab mereka hanya ingin melihat keajaiban-keajaiban dan beramai-ramai saja. Mereka mencari Yesus bukan karena ingin bertemu secara pribadi, melainkan karena mereka tertarik makanan dan keajaiban semata-mata. Hal itu tidak didiamkan Yesus. Beranikah kita mengubah cita-cita dan harapan bila ternyata salah atau tak wajar? Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dan memohon doa kepada kami. Dan juga selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Setia, curahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami hidup atau mati kami tetap menatap dan patuh setia mengikuti Yesus, Putra kesayangan-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur,
Veronica Osinori Maximus Darung, Ibu Listania, Ibu Dorothea, yang telah Engkau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu, perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Damai kutinggalkan bagimu, damaiku yang kuberikan kepadamu.
bukan damai yang diberikan dunia yang kuberikan kepadamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan abadi, berilah kami tanda dan baptislah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat mengimani bahwa Putra-Mu lah pemimpin kami yang meninggalkan kematian dan masuk di hidup abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Haleluya, haleluya.